Halo semua, mungkin kita semua udah tahu nih kalau misalnya ada rencana untuk pengenaan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan. Nah, sebenarnya ada dua tujuan besar dari pengenaan cukai tersebut. Yang pertama, untuk menjaga kesehatan masyarakat, dan yang kedua, untuk menambah penerimaan negara. Faktanya, konsumsi gula di Indonesia itu cukup tinggi, hampir 3 kali lipat dari yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Akibatnya, penderita penyakit tidak menular seperti diabetes terus meningkat. Hal ini juga menjadi salah satu alasan kenapa pemerintah akhirnya mencetuskan untuk mengenakan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK. Pertama, kita bahas dulu nih apa itu cukai dan relevansinya terhadap MBDK. Cukai sendiri adalah pungutan negara atas barang tertentu yang peredarannya harus diawasi karena bisa berdampak negatif bagi kesehatan, lingkungan, ataupun ketertiban. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, barang yang bisa dikenai cukai adalah barang yang konsumsinya harus dikendalikan. Selama ini kita mengenal yang namanya cukai untuk rokok dan cukai untuk minuman beralkohol. Nah, MBDK sendiri berpotensi masuk ke dalam kategori baru karena kandungan gula yang tinggi bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Bahkan dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 ditegaskan bahwa pangan olahan dengan kadar gula, garam, atau lemak tertentu itu bisa menjadi objek cukai. Bagaimana dengan tarifnya? Hingga saat ini, tarif cukai untuk MBDK masih dalam proses kajian. Beberapa usulan yang muncul adalah yang pertama ada dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI yang mengusulkan tarif dimulai dari angka 2,5% bertahap naik hingga 20%. Yang kedua, dari Kementerian Keuangan yang mengusulkan tarif sebesar Rp1.500 per liter untuk minuman berpemanis dan Rp2.500 per liter untuk minuman berbahan konsentrat dan ekstrak. Pemerintah menargetkan penerimaan negara sebesar Rp3,8 triliun pada tahun pertama penerapan cukai pada MBDK. Nilai tersebut turun dari angka awal sebesar Rp4,3 triliun dengan tujuan untuk tidak membebani masyarakat dan juga industri secara berlebihan. Lalu, apa manfaat dari cukai minuman manis ini? Yang pertama, untuk menekan konsumsi minuman berpemanis, terutama untuk anak dan remaja. Yang kedua, untuk membantu pemerintah menutupi biaya kesehatan akibat penyakit tidak menular. Dan yang ketiga, untuk memberikan sumber penerimaan baru bagi negara di tengah defisit APBN. Namun, kebijakan ini juga mempunyai beberapa tantangan, seperti yang pertama, menentukan tarif yang adil, terutama bagi industri. Yang kedua, menentukan kadar gula yang akan dikenai cukai. Yang ketiga, mengantisipasi agar produsen tidak sekedar mengganti gula dengan pemanis buatan atau memanipulasi label. Dan yang terakhir, menjaga agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan. Disinilah pentingnya konsep win-win solution untuk cukai minuman manis. Cukai minuman manis bisa menguntungkan semua pihak jika diterapkan dengan bijak. Dari cukai minuman manis, pemerintah bisa mendapatkan sumber pendapatan baru. Kemudian masyarakat juga didorong untuk mengurangi konsumsi gula yang berlebihan. Kemudian industri juga akan didorong untuk berinovasi untuk menciptakan produk yang lebih sehat. Kuncinya ada pada penerapan yang bertahap, komunikasi yang transparan, dan edukasi kepada masyarakat yang cukup. Jadi, cukai minuman manis bukan sekedar beban baru, melainkan instrumen baru untuk mendorong gaya hidup lebih sehat dan untuk memperkuat keuangan negara. Jika kebijakan ini dijalankan secara adil, transparan, dan disertai dengan edukasi yang baik, maka win-win solution bukan sekedar wacana, tapi bisa menjadi kenyataan. Nah, itu dia pembahasan dari aku. Dan terakhir aku ada pantun nih. Minum yang manis-manis buat semangat. Semoga konten ini bermanfaat. Thank you udah nonton.